menarik dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan? Untuk memotivasi ya, kompensasinya ya jelas kalau karyawan ya gaji. Iya kan? Iya, kalau karyawan kerja terus gak digaji buat apa? Ya, yang jelas itu. Terus selain gaji juga ada kompensasi lain, yang diberikan oleh perusahaan, sehingga karyawan di sini itu sudah artinya boleh dikatakan dari standar kecukupan ya sudah di atas rata-rata. Kalau kompensasi perusahaan itu Pak ditetapkan berdasarkan apa sih Pak? Ada kompensasi perusahaan itu ditetapkan yang pertama yang jelas ya undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah, regulasi ya undang-undang ketenagakerjaan yang jelas. Selain itu ya di internal PT PGRI Raja Wali II di manajemen ada yang namanya PKB, perjanjian kerja bersama antara pihak manajemen dengan pihak karyawan. Nah di situ memuat tentang hak dan kewajiban karyawan, baik masalah remunerasi, baik masalah hal-hal yang menyangkut tenaga kerjaan lah. Nah itu selain payung hukumnya adalah undang-undang ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh pemerintah, secara internal juga antara manajemen dengan karyawan itu ada yang namanya perjanjian kerja bersama yang diperbaharui setiap 2 tahun sekali ya Pak Parman ya. Ya. Diperbaharui setiap 2 tahun sekali. Di situ ada ketentuan-ketentuannya. Jadi tidak semena-mena ya manajemen. Jadi di sini tuh kebijakan kompensasinya juga sesuai dengan peraturan pemerintah. Iya pasti payung hukumnya harus itu. Payung hukumnya adalah undang-undang ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh pemerintah, regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau nggak sesuai itu namanya melanggar. Jangan mengurang-urangi ya, minimal sama. Kalau nambah itu luar biasa. Makanya kita sudah kata-kata ya kami di sini. Ya, yang lainnya. Apa kompensasi yang diberikan untuk menjamin keadilan internal dan eksternal? Kompensasi yang diberikan untuk menjamin keadilan internal dan eksternal. Kompensasinya apa nih? Kompensasi dalam bentuk apa nih? Kan tadi sudah saya sampaikan. Di sini kompensasi untuk karyawan ada gaji, ada tunjangan-tunjangan, ya kan? Ada ini. Nah ini kompensasi apa nih yang supaya memberikan keadilan itu maksudnya? Mungkin dari gaji Pak. Kalau gaji udah jelas ya itu menjadi hak karyawan. Tapi tidak semua karyawan gajinya sama. Tidak ya. Jadi karyawan di sini ada beberapa tingkatan karyawan. Ya, yang pertama di situ ada karyawan yang namanya karyawan PKWT. Nah, karyawan PKWT ini tahap awal baru rekrutmen ya. Untuk menilai kinerja karyawan tersebut maka masuk dulu ke tahapan PKWT. Perjanjian kerja waktu tertentu. Nanti apa PKWT itu tadi pemahaman yang lebih dalam tuh ya. PKWT perjanjian kerja waktu tertentu buat karyawan baru masuk tuh. Nanti kita nilai dulu tahun 2 tahun kita nilai hasil kinerjanya seperti apa. Nah itu dasarnya adalah minimal UMK. UMK yang berlaku di kota sini. Nanti kita yang UMK-nya beda-beda. Ada yang di Subang ya, ada unit kita yang di Subang UMK-nya pakai Subang. Ada unit kita yang di Majalengka UMK-nya pakai Majalengka ya. Ada yang di Cirebon Kabupaten pakai UMK Kabupaten. Ada yang di Kodia ini pakai UMK Kodia. Jadi dari situ aja beda-beda ya kan, beda-beda untuk karyawan. Dari situ selain tadi UMK tadi ada tunjangan-tunjangan yang diberikan minimal untuk karyawan itu sendiri. Kompensasi yang diberikan perusahaan itu apakah memberikan kepuasan bagi karyawannya Pak? Seperti apakah setiap produktivitas dari perusahaan dari karyawan itu sendiri sudah baik? Oh iya, kalau perusahaan dalam ini kalau gaji udah pasti ya, nilai upah dan gaji itu udah pasti. Nah tetapi kalau karyawan tadi saya sampaikan, kalau memberikan produktivitas yang bagus, memberikan kinerja yang bagus, gitu ya, ada kontribusi yang lebih, yang misalnya saya harus mencapai gampangannya kalau misalkan di unit produksi, nah, misalkan
saya harus memproduksi gula, per karyawan itu produksi misalnya gula dalam 1 hari atau 1 jam satu ini harus sekian kilo, tapi dia memproduksi lebih, misalnya kan ya, dengan timnya itu suatu penilaian terhadap karyawan yang bersangkutan. Dia misalnya mengerjakan tugas kerjaan ini dan juga di akuntansi ya, misalnya melakukan entry dashboard, melakukan pembuatan penyusunan laporan keuangan, data-data gitu. Tapi kemudian dia dapat menghasilkan lebih kerjaannya, ini kan itu suatu prestasi yang nanti setiap tahun akan kita berikan ya rewardnya gitu ya. Misalnya dia golongan 1 sekarang, tapi karena prestasinya bagus tahun ini dia kasih berkala istimewa misalnya dengan kategori baik B, maka nanti di sini ada 2 strip namanya, yang harusnya 1 strip misalnya kenaikan 100.000 misalnya, kalau 2 strip berarti dia 200.000 di situ. Jadi setiap tahun ada penilaian namanya sistem manajemen kinerja SMK ya. Jadi setiap karyawan dinilai tuh. Kalau misalkan perusahaan tuh memberikan hak cuti kepada karyawan tuh kira-kira berapa? Ada ketentuannya ya, di sini ada namanya cuti tahunan ya, ada cuti melahirkan, tapi yang melahirkan saya nggak dapat cuti melahirkan enggak. Tapi kalau karyawati melahirkan kalau melahirkan yang nggak dapat cuti nikah ya, cuti menikahkan beda loh. Cuti nikah sama menikahkan beda ya. Nikah untuk dirinya sendiri, kalau menikahkan untuk anaknya. Jangan salah loh ya, menikahkan kambing nggak dapat enggak, kalau punya kambing banyak menikahkan kambing karena kambing nggak perlu menikah ya. Jadi cuti menikah, cuti menikahkan, cuti menghitankan ya. Tapi karyawan jarang cuti kita ya. Walaupun karyawan baru. Jadi memang tipe cuti itu kita banyak ya. Ada cuti tahunan yang diberikan setiap karyawan itu 1 tahun 12 hari. Lalu ada cuti panjang yang jatuh temponya setiap masa kerja 5 tahun kita berikan cuti panjang yang jumlahnya kurang lebih sekitar ada 25 hari, ada yang 50 hari, tergantung dari status karyawannya. Kalau untuk karyawan pelaksana itu 25 hari dalam jangka waktu 5 tahun, lalu yang untuk karyawan pimpinan itu 50 hari. Nah, jenis cuti pun diberikan untuk, yaitu yang dikatakan Pak Imam tadi, ada cuti menikahkan, cuti menikah, cuti menghitan, cuti orang tua menikah, cuti mertua meninggal, cuti istri melahirkan, itu ada. Itu sesuai dengan kesepakatan antara karyawan dengan manajemen. Dan kita tidak keluar dari ketentuan undang-undang ketenagakerjaan. Justru kalau kita bandingkan, yang saya bandingkan di sini, alhamdulillah untuk Raja Wali 2 itu ketentuannya sudah di atas ketentuan pemerintah, gitu. Dan juga mungkin saya tambahkan juga tadi yang masalah kompensasi. Selain kita memberikan gaji yang sesuai dengan ketentuan, perusahaan pun memberikan reward kepada karyawan yang berprestasi. Gitu. Nah, contohnya mungkin kalau perusahaan itu untung, itu pasti semua karyawan akan dapat reward dalam bentuk yaitu jasa produksi ataupun insentif apapun namanya. Nah, itu pasti kalau perusahaannya menentukan. Kita juga dari perusahaan istilahnya tidak hanya memberikan kompensasi ke karyawan, tapi ke lingkungan kantor, lingkungan wilayah kerja kita. Contoh di PGPG, kita juga memberikan kompensasi ke warga sekitar, gitu. Jadi kita juga mengadakan bina lingkungan ke warga sekitar. CSR ya, CSR-nya itu juga ada CSR di sana. CSR apa sih katanya? Corporate Social Responsibility ya, gitu ya. Silakan, ada lagi?
Tepat dong kalau sudah jam 10 tepat ini. Soalnya saya mau ada paparan, saya mau ada Zoom lagi Zoom nih. semua makanya tadi buru-buru Kak Dede. Tapi kalau nanti ada hal-hal yang memang diperlukan untuk mendukung pelaporan Dede, nggak apa-apa nanti hubungi saya aja ya. Kalau memang ada yang diperlukan. Lagi, Ada lagi? mumpung Ya. masih ada saya loh. Kan saya udah bilang tadi, kalau belum puas ngomong aja. Pertanyaan. Apakah perusahaan itu memberikan asuransi Pak untuk setiap karyawannya? Ada asuransi tadi saya sampaikan, ada jaminan sosial tenaga kerja yang sosial itu termasuk ada asuransi kecelakaan gitu ya. Kemudian asuransi hari tua juga kita ada, jaminan hari tua namanya. Jadi kalau kerja di sini jangan khawatir, nanti di sananya tuh kalau selesai kita ada pesangon gitu ya. Kemudian kalau terjadi kecelakaan kerja dalam kerja ditanggung oleh perusahaan. Walaupun kita sudah keluar kerja pun di luar maksudnya dalam belum pensiun ya. Nah, kita sudah selesai jam kerja keluar, terjadi apa-apa kecelakaan di jalan yang harus dimenjari jangan ya. Jadi perusahaan tetap masih mengcover itu, masih menjamin gitu ya. Jadi makanya harus karyawan di sini dimana hati-hati karena apa yang terjadi kepada karyawan itu akan menjadi tanggung jawab perusahaan. Ya sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Seperti itu. Ya, jadi asuransi ada tuh bapak tuh bayar asuransi berapa ya? Jadi kerja. Memang untuk tenaga kerja itu memang kita kan minimal ada melaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang tenaga kerja. Sehingga semua karyawan baik itu PKWT, karyawan pelaksana, karyawan pimpinan kita ikutkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Di mana BPJS Ketenagakerjaan itu ada programnya JKK, jaminan kecelakaan kerja, JKN, jaminan kematian, JHT, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Dan mungkin ada yang perlu tahu juga bahwa kita karyawan tetap, karyawan pelaksana maupun karyawan pimpinan, selain kita mengikut sertakan program jaminan pensiun di BPJS Tenaga kita juga punya badan atau lembaga penjamin pensiun, sehingga nanti selain dari BPJS Tenaga bentuknya jaminan pensiun, ada juga dari dana pensiun, karena kita mengikut sertakan semua karyawan tetap itu dana pensiun, sehingga tiap bulan nanti ada perhitungannya seperti itu. Selain itu juga jaminan kesehatan bukan hanya untuk karyawan tapi untuk semua keluarganya yang menjadi tanggungan karyawan. Nah, selain itu pun kita udah pensiun, alhamdulillah kita masih diikut sertakan ke BPJS Kesehatan, sehingga walaupun sudah pensiun kita